Bagi yang ingin bahagia, ya, kita akan bahas tentang bahagia itu apa, ya. Hakikat kebahagiaan. Jadi setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun, ya, baik orang kaya, orang miskin, baik itu yang taat ibadah atau ahli maksiat, pengennya bahagia, ya, bahagia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita menggapai bahagia? Bahagia. Nah, ada orang yang menggapai kebahagiaan itu dengan cara tenang. Jadi tenang. Ada juga yang menggapai kebahagiaan itu dengan cara senang. Apa bedanya tenang dengan senang? Jadi kalau orang ingin bahagia dengan cara senang, itu sifatnya sementara. Sifatnya hanya sementara saja. Itu senang. Contoh, ketika punya masalah, kemudian dia pergi ke suatu tempat yang di situ kumpul dengan teman-temannya, kemudian dia hura-hura, dia bahagia. Tapi itu dengan cara senang. Sedangkan senang itu sifatnya sementara dan itu adanya di nafsu. Contoh, kita setelah sholat zuhur, kemudian kajian ini, tentu perut kita lapar, ingin makan, ingin mencari kebahagiaan supaya kita ini menjadikan kuat. Kemudian kita makan suatu makanan, mengkonsumsi makanan, kemudian enak dan kita senang dengan makan tersebut, dan itu sifatnya hanya sementara. Kenapa? Karena adanya di nafsu. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan dengan cara senang, itu sifatnya sementara, adanya di nafsu, Pak, di nafsu. Nafsu ini sifatnya sementara. Misalkan kita inginnya tidur, lelah, kemudian tidur aja, selesai. Setelah itu apakah ingin tidur terus? Tidak selamanya kita tidur, pasti akan bangun dan seterusnya. Kita ingin makanan yang kita inginkan, kemudian setelah kita makan, mengkonsumsi makan tersebut, itu selesai, itu bahagia dan senang. Tapi setelah itu ketika lapar, maka selesailah kebahagiaan tersebut yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena adanya di nafsu. Nah, sedangkan kebahagiaan yang sifatnya abadi, yang sifatnya menjadikan tenang bagi kita, itu adanya di hati, bukan di nafsu. Jadi kalau bahagianya pakai cara tenang, itu letaknya di hati. Tapi kalau bahagia yang sifatnya sementara, itu adanya di nafsu. Nah, bagaimana dengan hati? Agar kita senantiasa bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagianya terus tenang, itu adalah dengan hati, Pak, bukan dengan cara nafsu. Nah, ada kunci-kunci kebahagiaan, kiat-kiat bahagia. Apa saja supaya bahagia itu menjadikan tenang? Yang pertama adalah senantiasa mencari ilmu. Terus cari ilmu, di mana saja, kapan saja cari ilmu. Contoh, Bapak sekalian datang ke Masjid Al-Jabar, niatkan mencari ilmu. Itu akan tenang, Pak. Kenapa? Karena ilmu itu akan menjadikan ketenangan bagi jiwa kita, hati kita, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Contoh, ketika kita mau ujian, kemudian gak ada ilmunya, itu stres luar biasa, Pak. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Kemudian datang ke sini, ke Masjid Al-Jabar, gak tahu jalannya, gak tahu ilmunya, itu stres, Pak, di jalan itu. Kemana arahnya Masjid Al-Jabar? Kenapa? Karena nggak punya ilmu gitu. Nah, maka ilmu ini harus kita miliki senantiasa. Jangan sampai masalah di atas ilmu. Seharusnya ilmu di atas masalah. Contoh, anak SD dikasih ujian SMP, itu berat. Kenapa? Karena ilmunya itu di bawah daripada masalahnya. Tapi anak SMP dikasih ujian SD, itu lebih mudah. Kenapa? Karena ilmunya di atas masalah. Punya anak 2, berarti ilmunya harus punya anak 3 gitu. Tidak cukup ingin nikah, tapi harus punya ilmu. Jadi kalau seseorang ingin nikah, tidak cukup hanya ingin, tapi bagaimana supaya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin meraih sukses dunia dengan ilmu,
Ingin meraih sukses akhirat pun dengan ilmu. Dan orang ingin meraih sukses dunia akhirat itu pun dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan ilmu. Maka senantiasa harus memiliki ilmu. Di mana saja, kapan saja, niatkan mencari ilmu. Bahkan masuk surga saja itu pakai ilmu, Pak. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi kalau ada orang yang dari luar daerah datang ke Jabar, niatkan mencari ilmu, itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi apapun senantiasa niatnya mencari ilmu saja, di mana saja, kapan saja. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar kita bahagianya dengan cara tenang, yaitu menemani ataupun bergandeng ataupun punya teman yang memiliki ilmu. Itu akan tenang, Pak. Contoh, dari Jawa mau ke Masjid Al-Jabar, kemudian semua tidak ada yang paham jalannya kemana Masjid Al-Jabar tersebut. Itu stres di jalan, Pak. Dan semuanya saling mencari jalan dan bisa ribut di dalam kendaraan. Tapi kalau ada di dalam mobil tersebut yang tahu jalan ke sini karena tahu ilmunya, maka itu tinggal tidur saja di kendaraan, gak usah ribet. Kan begitu. Contoh orang yang berangkat ibadah haji dan umroh, tidak punya ilmu, kemudian dia tidak kumpul dengan orang yang berilmu, itu ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh itu bisa stres di perjalanan. Bagaimana ketika itu melempar jumrohnya, bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara sa'inya. Tapi ketika dia bertemu kemudian ikut dengan orang berilmu, itu santai. Udah, saya ikut aja dengan Pak Ustadz itu, dengan orang yang sudah pernah pengalaman, yang ada ilmunya ketika tawaf, ketika sa'i, melempar jumroh, itu tenang ketika menjalankan ibadah tersebut. Maka yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Itu akan tenang hidupnya. Kemudian yang ketiga, agar kita tenang dalam hidup kita, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu menjadikan tenang, tentram hati kita, Pak. Semakin banyak zikir, semakin tenang. Semakin banyak mikir, semakin resah. Pak, perhatikan aja, Bapak terus mikir aja, besok gimana ya? Terus gimana anak mau sekolah? Dipikirin terus. Nanti gimana kalau anak mau nikah? Terus dipikirin. Tapi nggak pernah zikir, itu stres. Semakin banyak zikir, semakin tenang. Semakin banyak mikir, semakin resah. Segala dipikirin, padahal belum terjadi, dipikirin aja terus. Tapi kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, fazkuruni azkurkum, maka zikirlah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu sekalian. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, itu akan menjadikan tenang, tentram. Salah satunya ada amalan zikir yang Rasul menyampaikan kepada kita, kepada umatnya. Barang siapa yang baca zikir pagi hari, pada pagi, dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 100 pagi hari. Itu dalam hadisnya yang pertama akan diberikan 100 kebaikan. Yang kedua akan diampuni 100 dosa. Ketiganya akan diangkat 100 derajat. Yang keempatnya akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan sampai sore. Sore kita baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah akan jaga lagi sampai pagi hari. Bahkan ada dalam hadis yang lain, barang siapa yang baca ketika keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dalam hadisnya yang pertama, hudita wa wukita wa wufita wa tanhas syaitan. Yang pertama akan dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Hidayah ini mahal, maka kita minta kepada Allah. Minimal dengan tadi keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, hudita, akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Yang keduanya, wawukita,
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang tidak kita inginkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang jahat, orang yang dengki, orang yang akan zolim, itu wawu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wawu fita dicukupi oleh Allah. Misalkan Bapak Ibu mau aktivitas mau kerja nih, hari Senin besok misalkan, ke tempat kerjaannya, baca zikir tersebut, maka wawu fita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Kan yang enak itu cukup, Pak. Bukan banyak, bukan melimpah. Rizki itu yang enak cukup. Kalau bahasa Sundanya pas-pasan, Pak, ya. Pas butuh, pas ada gitu ya. Ketika kita mau umroh, pas ada, ya, cukup. Mau menikahkan anak, cukup. Ya, kita pakai peci, kebesaran nggak enak. Yang enak tuh cukup. Pakai baju yang enak kan cukup. Kebesaran nggak enak, kekecilan pun nggak enak. Itu cukup. Jadi yang paling enak itu adalah cukup. Maka oleh Allah akan dicukupi. Wa wufita dicukupi. Nah, kemudian yang ketiganya, yang keempatnya, watanahas syaitan. Setan tidak bisa ganggu kepada orang yang dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ketika itu setan itu akan mengganggu kepada orang lain, tapi nggak bisa mengganggu. Kenapa? Kata sering lain, kenapa kamu tidak mengganggu orang tersebut? Kata temannya itu, gimana mau mengganggu? Sudah dapat hidayah dari Allah, sudah dicukupi, sudah dijaga. Itu bagaimana ketika itu akan mengganggunya. Nah, ini diantaranya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah, tatmainnu, akan tenang al-qulub, hati. Jadi membuat tenang itu dengan zikir kepada Allah SWT. Apalagi yang membuat kita tenang, bahagia dengan cara tenang, yaitu kita masuk ke dalam masjid itu tenang, Pak. Beda dengan masuk ke mall, dengan ke masjid. Beda, Pak, luar biasa ya. Bahkan saking tenangnya di masjid bisa tidur. Bisa tidur ya. Lihat orang yang sulit tidur, datang aja ke masjid lah. Apalagi Jumatan, Pak ya. Insya Allah tersirap, semuanya tidur ya. Ini luar biasanya, masjid itu adalah rumahnya Allah, ya, tempat orang mengingat Allah, tempat orang berzikir, tempat orang sholat. Ketika kita masuk ke suatu tempat yang masih banyak rahmat ampunan Allah, itu menjadikan tenang. Coba datang ke mall, Pak. Dari sini misalkan ibu datang ke mall, bisa nggak tidur? Saya pengen beli barang, beli tas misalkan. Bahagia, tapi dengan cara senang. Ketika dia sudah mendapatkan tas yang diinginkan, dia bahagia dan sifatnya sementara. Kenapa? Karena itu senang, adanya di nafsu, Pak. Sudah kebeli nih tasnya itu, alhamdulillah sudah kebeli. Berapa lama dia ketika itu menjadikan bahagia? Tidak lama, Pak. Contoh, misalkan ada orang yang datang ke pantai, kayaknya enak ya kalau tinggal di pantai. Coba aja tinggal di pantai, Pak. Karena sifatnya sementara, itu nafsu. Lama-lama tiba-tiba ingin, kayaknya enak nih tinggal di kota. Coba tinggal di kota, Pak. Terus saja begitu. Coba kalau seandainya tinggalnya di kampung, di desa banyak sawah. Tinggal di sawah, dekat sawah. Enak, nyaman. Senang, tapi nggak akan tenang. Kenapa? Karena sifatnya sementara. Nah, jadi kalau kita ingin menggapai kebahagiaan dengan cara tenang, di antaranya adalah dengan mencari ilmu, gaul dengan orang yang punya ilmu, itu tenang. Kemudian juga kita zikrullah, banyak zikir kepada Allah SWT. Yang lainnya apa? Masuk ke dalam masjid itu tenang. Kemudian kita hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu, itu tenang, Pak, luar biasa. Gaul dengan orang yang soleh, kita tenang. Gaul dengan orang berilmu, kita tenang. Seperti hanya disebutkan tamsilnya oleh Rasulullah, gaul dengan orang yang tukang minyak wangi akan ke bawah wangi, kan gitu ya. Minimal mencium wangi ya. Gaul dengan tukang kayu ataupun orang bakar kayu, itu akan apa? Yaitu akan dia merasa bau badannya. Kalau tidak terbakar ya minimal akan ada baunya dalam dirinya. Nah, maka pandai-pandai bergaul ya akan membuat diri kita menjadikan tenang ya, nyaman. Apalagi yang membuat kita tenang, Pak? Yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada dalam hadisnya,
Man shalla alayya mi'ata marrah fi kulli yaum. Barang siapa salawat kepadaku 100 kali dalam sehari, qadallahu hajatahu mi'ata hajah. Allah akan mengkabulkan hajatnya 100 hajat. Sab'una fil akhirah wa salasuna fid dunya. 70 hajat kita Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Dan salasuna 30 nanti yaitu di dunia ini. Kita punya hajat apa saja, maka ada dalam suka ada yang nyampaikan, udah salawatin saja. Itu ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya. Jadi kalau kita punya hajat kepada Allah, kepada manusia, ya di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata sahabat Umar bin Khattab, kalau doa kita ingin dijabah, maka awali dengan salawat, akhiri dengan salawat. Jadi diawali dan ditutup dengan salawat. Karena dengan salawat itu pembuka. Nah, salawat ini ada dalam tafsirnya. Itu banyak hikmahnya. Di antaranya apa? Ketika kita bersalawat, berarti kita melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Arti di sini apa? Senantiasa, bukan sekali-kali, senantiasa, Pak. Kemudian ketika kita bersalawat, berarti kita melakukan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Itu salawat. Ketika kita bersalawat, ya, maka kita menjalankan perintahnya Allah. Kenapa? Ya ayyuhallazamanu shollu. Itu diperintahkan oleh Allah. Bersalawatlah kamu sekalian. Berarti insya Allah termasuk orang yang bertakwa ketika kita bersalawat. Ya. Jadi banyak hikmah daripada salawat. Ya, dengan salawat hajat kita akan diijabah. Dengan salawat kita akan mendapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diuntungkan ya kita. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, perbanyaklah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang ingat kepada kita yaitu hanya Rasulullah. Baik ketika di dunia, nanti ketika di alam barzah, ketika nanti di akhirat, itu adalah salawat akan menjadikan syafaat bagi kita. Jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita mau mencari bahagia, carilah ya. Bahagia itu adanya di hati, bukan di nafsu. Hati itu sifatnya abadi, tenang. Kalau nafsu sifatnya sementara. Kita mau mengkonsumsi makanan, itu sifatnya sementara, Pak. Nanti habis itu pengen yang lain, menu yang lain. Sifatnya sementara aja. Rumah pengen dicat, warnanya kayaknya bagus kalau hijau. Terus aja. Tahu setahun, 2 tahun pasti bosen, Pak. Kenapa? Karena sifatnya sementara dan itu adanya di nafsu. Maka pandai-pandailah kita untuk menggapai kebahagiaan dengan cara tenang, adanya di hati. Sedangkan senang itu adanya di nafsu. Nah, mudah-mudahan uraian singkat ini menjadikan bekal bagi kita agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kita sering berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di situ ada indikator kebahagiaan dunia itu apa saja. Indikator kebahagiaan akhirat itu apa saja. Itu ada indikatornya, nggak sembarangan. Nah, di dalam doa tersebut. Tapi sering kita berdoa ketika doa tersebut tuh sering nggak ingat. Bahkan hanya lewat saja. Padahal disitulah doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Tapi kita ketika doa itu tidak ingat, tidak sadar. Padahal itulah inti daripada doa kita, ya, mencakup semuanya. Ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.